Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prananta Asyanto SPD dari Instansi SD Negeri 1 Sindang, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Saya akan memaparkan tugas calon guru penggerak 1.1.c koneksi antar materi modul 1.1 yaitu tentang kesimpulan dan refleksi. Modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang saling beririsan dan berkaitan. Pengajaran adalah proses pendidikan, memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun anggota masyarakat. Kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa pembelajaran itu adalah hanya transfer materi, kemudian hanya melihat hasil evaluasi dari peserta didik, kemudian berpusat pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar, kemudian kurang peduli pada pemahaman murid, kemudian saya hanya melihat indikator keberhasilan peserta didik itu berdasarkan nilai KKM. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengetahui dan menyadari bahwa yang selama ini saya lakukan dalam pembelajaran kurang tepat. Kemudian pembelajaran yang diharapkan dalam penerapan kurikulum merdeka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut saya adalah adanya pembelajaran yang tidak hanya fokus pada kognitif, tetapi ada nilai afektif, ada psikomotor, ada nilai sosial, spiritual, dan budaya. Kemudian, dalam pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Dan peserta didik berperan sebagai subjek, bukan hanya objek dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran harus benar-benar mengedepankan kebutuhan dari peserta didik. Sehingga peserta didik dalam pembelajaran itu dapat berkreasi sesuai dengan keinginannya, kemudian dapat mengemukakan pendapatnya dengan bebas, sesuai dengan apa yang dipikirkannya, kemudian peserta didik dapat berekspresi sesuai dengan apa yang diinginkannya, kemudian peserta didik dapat berinovasi sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan rasa, karsa maupun cipta yang dia inginkan dan dia rasakan. Jadi keempat hal ini akan bisa dilaksanakan dengan baik jika guru atau saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian dalam pembelajaran guru sebaiknya berperan sebagai fasilitator pembelajaran atau pembimbing ataupun among. Jadi peserta didik benar-benar sebagai seorang siswa ataupun pendidik yang dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian guru atau among dalam proses pembelajaran ini diharapkan bisa menunjukkan sikap, perkataan, dan perilaku yang baik, kemudian sabar dan ikhlas sehingga dalam pembelajaran itu bisa menyenangkan, bisa membuat murid termotivasi. Kemudian yang ketiga, memahami kebutuhan murid, karena setiap murid membutuhkan perilaku yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah memahami karakter murid, karena setiap murid juga memiliki kepribadian yang berbeda yang nantinya akan mempengaruhi gaya belajar, sehingga guru harus bisa mengetahui segala sesuatu yang ada dimiliki oleh murid. Kemudian apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang segera
diterapkan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama membuat rencana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu pembelajaran yang kreatif, inovatif, kolaboratif, komunikatif, dan kritis. Kemudian segera akan saya terapkan dalam pembelajaran adalah guru dalam proses pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik dan bertugas sebagai fasilitator sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian, semoga bermanfaat. Mari kita mensukseskan program implementasi kurikulum Merdeka dengan baik. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan guru sebagai fasilitator. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.